Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang program dari Bapak Menpan RB kita yang terbaru, yaitu terkait tentang prioritas penyelesaian tenaga honorer dan juga penuntasan 10 isu strategis ya di tahun 2022 dan nanti dipastikan akan selesai di tahun 2023. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan apa dampaknya bagi kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, inilah merupakan informasi yang kita kutip dari jpnn.com, yaitu Menpan RB Azwar Anas prioritaskan penyelesaian honorer kategori 2 dan juga perubahan sistem kerja PNS dan juga P3K. Kita kutip yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Ada tercatat 10 isu strategis dan aktual bidang pendayagunaan aparatur negara dan juga reformasi birokrasi yang harus diselesaikan ya oleh Pak Menteri Anas. 10 isu tersebut disampaikan Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini saat rapat bersama Menpan RB yang terbaru. Adapun 10 isu tersebut itu adalah yaitu yang pertama isu pelaksanaan reformasi birokrasi dan juga penyederhanaan birokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu Flexible Working Arrangement atau FWA. Rini menjelaskan selama pandemi COVID-19 telah dilakukan Flexible Working Arrangement yang mana isunya itu bukan hanya sekedar work from home ya atau WFH dan juga work from office atau WFO, tetapi bagaimana memberikan work-life balance bagi ASN baik itu PNS maupun juga P3K. Jadi bukan sekedar kerja di rumah dan di kantor, tetapi di sini ada isu terkait digitalisasi, ujar Rini di Jakarta. Dan yang keempat ada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Saat ini Kemenpan RB telah memiliki arsitektur SPBE dan tengah mendorong digitalisasi government. Seperti yang kita ketahui juga, yang mana sebenarnya sudah disampaikan dulu ketika di tanggal 27 Juli 2021 terkait tentang pengadaan ASN di tahun 2022, yang mana di sini yang menjadi salah satu fokusnya ini adalah terkait tentang pandemi COVID-19 ya. Ini telah mengubah yaitu pola kerja birokrasi melalui penggunaan teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN baik itu dari segi jumlah maupun juga dari segi kualitasnya. Di samping itu, Menteri Pan RB yang terdahulu ini telah menerbitkan peraturan Menpan RB ya nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah. Untuk penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan juga efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan juga penyesuaian sistem kerja. Ini adalah merupakan salah satu penyebab mengapa saat ini nanti kedepannya akan diterima yaitu untuk jalur P3K saja ya. Selanjutnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan juga pembangunan mall pelayanan publik atau MMPP. Kemudian yang keenam isu formasi ASN baik itu CPNS maupun juga P3K untuk Papua dan juga Papua Barat yang ada di Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Yang ketujuh peta penanganan tenaga honorer K2 dan juga K1. Selanjutnya yang kedelapan adalah kesejahteraan ASN, kemudian penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rini mengatakan hal itu sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian yang ke-10 rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN. Merespon hal tersebut, Menteri Anas menegaskan bahwa prioritas penting ini harus segera diselesaikan. Sinergi dan kolaborasi internal maupun juga eksternal ini perlu diperkuat. Selanjutnya kita kutip dari website resmi Pan RB yaitu Menpan RB bersama tim APSI, APEKSI dan juga Apekasi cari formula atau OL tenaga non ASN.
Jadi di sini disampaikan bahwa dari Kemenpan RB di sini terus berupaya ya untuk mencari penyelesaian permasalahan tenaga non ASN. Yang mana di sini disampaikan juga yaitu Menpan RB Aswar Anas telah bertemu Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia membahas hal tersebut, dan juga dalam waktu dekat ini akan bertemu Asosiasi Pemerintah Provinsi dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Ya, mana Kementerian Pan RB sudah berdialog dengan APKASI dan akan berdialog dengan APEKSI serta APPSI, serta kami siap untuk mengurai ini bersama tim APSI, APKASI dan juga APEKSI untuk membahas formula-formula terkait tentang tenaga non ASN. Beliau juga menyampaikan bahwa tenaga non ASN itu memang merupakan suatu masalah yang kompleks ya, dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Prinsipnya kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pelayanan ASN kepada masyarakat dengan kebutuhan organisasi, serta antara keinginan untuk membuka lapangan kerja dengan anggaran SDM wajar pada setiap instansi pemerintah. Selanjutnya di sini juga disampaikan juga, yaitu kami juga kembali menginformasikan bahwa instansi pemerintah ini bisa memasukkan data tenaga non ASN pada laman pendataan non ASN bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi harus melakukan impor data dan melakukan pengecekan data tenaga non ASN. Sementara tenaga non ASN ini harus membuat akun dan juga registrasi ya, untuk melengkapi data-data mereka. Ya, mana untuk portal tersebutlah merupakan disediakan untuk tenaga non ASN bisa mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin instansi atau operator instansi tenaga non ASN. Bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non ASN disertai dengan bukti ya, sehingga nanti akan dilakukan pemetaan sudah berapa lama mereka itu menjadi tenaga non ASN, dan adapun jika tenaga non ASN itu tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan ya. Kemudian Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni menambahkan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan non ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN. Ia pun meminta para pejabat yang berwenang ini untuk menindak tegas ya ASN yang perjualbelikan data tenaga non ASN. Pada tenaga non ASN yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non ASN, silahkan laporkan, akan segera ditindak secara tegas. Selanjutnya teman-teman di sini bisa masih buka ya, nanti sampai 30 September kalian bisa berkunjung ke pendataan non ASN bkn.go.id yang mana nanti segala informasinya. Sebelum teman-teman ini membuat akun dan juga masuk ke sana, di sini ada alur ya. Ini ada alur, kemudian ada FAQ yang tentunya ini bisa menjawab terkait tentang apa pertanyaan dari teman-teman terkait tentang alurnya. Adalah kewajiban dari instansi, kemudian kewajiban dari tenaga non ASN untuk melakukan buat akun, kemudian konfirmasi dan juga melengkapi data serta mencetak kartunya, kemudian alur-alur untuk THK2 dan juga tenaga honorer non THK2 namun juga bekerja di instansi pemerintah ya, atau pegawai non ASN istilahnya. Untuk alurnya ini adalah yang seperti ada di sini. Kemudian teman-teman bisa sebelum melakukan pendaftaran dan buat akun, kalian sebaiknya mengunduh dulu ya untuk buku petunjuknya.